insiden tadi. Udah bersihin belum? Tolong Bu. Mariska gimana Mariska? Hari ini ada siapa? Teman-teman yang mau bener-bener senior bertanding. Catwin, ya kan Berapa episode ya? Oh berapa episode ya Mariska ya? Senior kabeh. guruku. Oh guru. Guru apa? Guru apa? Guru apa? Beliau yang apa ya? Membantuku untuk ada di industri itu. Oh iya dah. Iya. Mereka cerita aku enggak ngerasa. Bohong ya. Ada siapa hari ini? Ada follow up. Ada teman follow up serius? Iya. Suruh masuk. Boleh masuk, boleh Silakan masuk. WhatsApp. Selamat datang di Halo. Cari kuku. Akhirnya di ruang muda-mudi kali ini ada Keren. Biasanya kalau yang main ke ruang muda-mudi itu di present diem aja. Oh iya. Mereka mempresent dirinya mereka sendiri. Oh iya. Keren sekali. mandiri Keren. sekali. Keren Mandiri sekali. sekali. Follow up ini berarti bisa dibilang dari Sidoarjo ya jatuhnya. Dari Sidoarjo. Adi nama Sidoarjo. Ini yang Madiun. Tapi kalian sehat ya? Ada lambung. Yang Lampung pasti ono lah kalau kan ya gimana? Tapi nggak ada transferan sih. Apa? Nggak ada transferan. Kantong kering. Oh gitu. Oke, terima kasih. Jangan dong baru datang. Ini kalau bisa Monci kayak udah pada kenal semua ya sama temen. Wah, gak kenal lagi sudah, bukan kenal lagi. Apa notok jedok sama mereka. CS. Ya, apa? Itu sih. Gokil. Kok gelem ae kontos. Orang tua loh ini. Enggak, tapi maksudnya kalau sama teman-teman follow up selain memang biasa ketemu di skena musik, di gigs atau manggung bareng, emang temen ngobrol aja. Maksudnya kan kayak Depo sama Vega ini sering nyamperin misalnya ke Surabaya, ada event apa, ketemu, kita ngobrol. Sama Panda, sebelum dia nge-band sama follow up udah kenal juga Panda. Saya trading sama dia. Nah, tapi nanti kita ngobrol-ngobrol soal follow up-nya mengenai apa karya-karya mereka, kayak nanti aja ya. Betul. Sekarang mending kalau misal para muda-mudi ini juga baru kenalannya sama follow up, bisa dikenalin satu-satu. Oh iya, kenalan dulu. satu-satu. Ini kayaknya nggak lengkap ya hari ini ya? Lengkap. Ya, sekarang dulu yang ada di sini. Kurang berapa? Kurang 12 ya kalau salah. Ada deh. Rombongan umroh tadi. Ayo kenalan dulu yang ada di sini. Ini dari sebelah sana. Boleh. Bukan. Kamu lah. Halo aku Mas. Namaku Putra Chandra, biasa dipanggil Depok. Kenapa? Karena dari Depok. Itu beneran, itu fakta. Oh iya, apa lah? Terus. Gitar ya? Gitar. Lanjut. Nama aku Fuad, bisa dipanggil Panda. Dipanggil Panda karena dari Cina, saya Cindo. Maaf, saya Cindo. Rambutmu miring. Ibu. Hai. Oke, ada Panda. Aku sih. Ada. Aku Vega, gitar vokal juga ya. gitar vokal. Oke, lanjut. Aku Igo, drum. Oke. Sebenarnya kalau dari aku pribadi, Igo ini yang teman lama tapi baru tahu juga kalau akhirnya join di Fall Up. Oh iya. Kontu bisa. Ini satu yang nggak datang berarti Oh iya, siapa namanya? vokalisnya ya? Oh ini. Ya, yang satunya Nah, nanti dikasih ini aja. Percuma. Produser malas Malas gak ngalahin. Cuma kok. Gak ngalahin. Siapa yang nggak datang hari ini? Vokalisnya DJ. Siapa nama? DC. Namanya ini ya, udah gue Depo, Panda, DC, Vega, Igo, aman lah ya. Aman. Normal. Ini pertama kali mereka itu tos-tosan. Sebelumnya nggak pernah. Enggak dong. Iya, Benar ya? benar. Tapi kalau ngomongin soal follow up selain ngeband sebenarnya yang aku tahu ya karena sering ngobrol sama Vega, bahkan sebelum ada follow up ya dulu sama Depo kan pernah ngeband yang kita ketemu pertama kali di Surabaya. Oh iya. Ya band yang masih inget bro, gila. Nah itu Vega itu punya banyak hal yang pengen dia kerjakan sebenarnya. Yang akhirnya setelah sama follow up dan sampai di tahun ini tuh ada beberapa pencapaian Vega untuk bisa ngumpulin teman-teman popang Sidoarjo Surabaya sebenarnya gitu ya. Tapi dia bikinin yang apa namanya kayak bikinin eventnya. Oh. Monzi. Gak usah dibaca. Sorry. Oh gitu nanti IO juga kah? Iya. Bikin IO atau punya IO apa ya Bob? Bikin IO ya, bikin IO. Bikin. Berarti sama teman-teman follow up juga atau sama? Nggak semua teman-teman follow up. Jadi sama Igo salah satunya. Oh, itu yang di Sidoarjo Popang awalnya atau? Awalnya
sebelum Sidoarjo Popang wis ada toh. Sama Mas Manda tapi. Oh iya, apa itu? Kita bikin apa Mas? Gembok. Iya. Iya enggak sih? Aneh tapi nggak apa-apa lah ya. Portal Gembok namanya. Itu Apa portal gembok itu apa? semacam kolektif atau memang IO atau Masih kolektif. Oh, masih oke. kolektif. Tapi Sidoarjo. Sidoarjo. Nah, terus Setelah itu jalan-jalan, follow up ada, terus kita bikin platformnya yang Sidoarjo platform Popang. Sidoarjo Popang. Oh, dan dari situ itu ya, Gif, kamu akhirnya mulai rajin ngumpulin teman-teman, bikinin Benar, event iya. segala macam. Soalnya produser kita dari kemarin tuh ngebahas soal satu festival musik ya Mbak Rizka ya. Iya. Itu namanya Expectanica kalau nggak salah. Nah, aku Expectanica. tahu karena aku juga jarang buka Instagram ya, sekalinya buka pernah lihat Vega upload soal itu ya, Gif, kalau nggak salah soal Iya. Expectanica. Itu event di Sidoarjo apa di Surabaya atau Di di Surabaya. Oh, di Surabaya? Di Surabaya. Di Mana? THR. Oh, iya, sekarang udah dibongkar. Lagi baru ya, lagi maksudnya Iya, apa iya, namanya, lagi disupport pemerintah lah katanya, Iya, udah iya, dikasih benar. wadah di sana. Beda gak sih Kak Vega ini? Kalau misal sebelumnya kan kolektifan kan biasanya lokal-lokal aja nih. Maksudnya Iya. yang di apa? Yang dibikin nih event-eventnya. Mas Vega Nggak usah dibaca katanya, nggak usah dibaca. Iya, oke. lokal lah. Akhirnya ke Expectanica yang nasional semua. Ya kan? 2 hari ya, Kan Gif? nasional semua ya? 2 hari. 2 hari. Dari event gede itu beda gak sih dari yang Pasti beda. pasti beda? Pasti beda. Ribet gak? Kalau ribetnya enggak, malah lebih ribet yang lokal ya menurutku. Mosok? Iya, karena kan maksudnya kalau sama mereka yang istilahnya dalam tanda kutip lebih Profesional, lebih ya, profesional, itu mereka sudah ada tulisan nih sekian gimananya, Oh. kita tinggal mengikuti. Oh iya sistemnya udah ada Sistemnya ya? sudah Sistemnya udah ada, jelas. iya, Tapi iya, kalau sama teman-teman beberapa yang waktu masih kolektifan, kan beberapa ada yang nggak sesuai. Jadi kita, loh kan kemarin kerjanya gini, enggak gini ya. Jadi Iya sih, lebih banyak. ke arah situ. Akhirnya lebih ada fleksibel, lebih fleksibel. temanannya. Sungkan karena konco itu biasanya ada kan Iya, kayak gitu-gitu. Biasanya ya? Biasanya Kalau ada. di situ kan nggak sungkan, loh kan Iya. datanya kemarin gini, kita bekerja berdasarkan data gitu. Iya. Oh, iya. Tapi kalau ngomongin soal musisi yang punya another job selain as a musician ya, kayak misalnya punya IO. IO. Maksudnya kan kalau IO, kita ngomongin IO ya, Vega tuh nggak sendiri, teman-teman Volap tuh juga membantu walaupun ranahnya yang Sidoarjo Popang ya. Iya. Maksudnya mereka kadang-kadang Volap nggak main tapi semua datang ngebantu teman yang ini, ngebantu ini. Iya, benar. Kan musisi-musisi ternyata banyak di luar sana itu yang ternyata juga punya semacam event organizer ya. Aku Iya. tahu tuh ini Omari Lasso. Iya. Dulu kan dulu sempat yang handle Soundrenalen kalau nggak salah. Dulu ya yang aku tahu ya, correct me if I'm wrong. Cuman yang jadi perdebatan tuh adalah sebenarnya itu menjadi wadah apa nih? Kalau di lain sisi kita ngelihatnya wadah, oh ini musisi nih, perwakilan hati musisi lainnya, bikin ini biar dapat wadah yang adil lah buat semuanya gitu. Tapi ada another side itu yang ngerasa kayak, wah ini mah bikin gini ya enaknya sendiri, pasti bandnya dimainin terus, you know? Kayak gitu ya. Nah, itu dari sudut pandangmu, ya Pak, satu-satu nggak apa-apa deh. Mulai dari Dewa dulu lah. Beneran nepotisme nggak, Pak, menurut lu, Pak? Di sisi lain sih sebenarnya bisa juga, cuman di sisi lain juga kita pengen ngedongkrak kalau di Sidoarjo ini ada sebenarnya. Harusnya Tapi gitu ya? Harusnya gitu. Iya, iya. Mungkin cuman mereka ini ngelihatnya mungkin sudut pandang setiap orang udah beda-beda. Beda-beda, gitu. betul. Jadi kalau menurutku mending ya kalau mikir kayak gitu salah sih menurutku. Tapi nggak ada masalah loh sebenarnya. Nggak ada masalah Nggak ya? ada masalah. Even maksudnya kita yang punya band, kita main di event festival yang kita bikin sendiri, it's fine nggak sih sebenarnya? Nggak apa-apa. Sah-sah aja ya. Kalau kamu deh, kamu lumayan lama nih di dunia per IO-IOan. Ini menarik ya. Wih, Keren. Jadi gini, kalau terkait masalah regenerasi, selama ini bahwa Sidoarjo Popang ini udah mulai tenggelam Mas ya. Di tahun-tahun yang lalu ya. Kok ketawa itu? Tahun-tahun yang lalu. Oh, iya. Dulu kan mulai tenggelam. Jadi mungkin anak-anak sekarang ini ingin kebetulan kita juga popang. Jadi ngangkat genre itu agak susah karena emang beberapa genre kan nyatuinnya susah. Betul. Akhirnya kita bikin satu dulu yang bisa di direct dengan langsung, bisa dikontrol dengan baik. Iya. Otomatis yang lain-lain pasti notice tuh. Oh, ada pergerakan di sini. Akhirnya kita nyatu jadi semua jadi satu. Oh ini berarti ngomongnya soal movement ya? Ya, movement. Berarti Kita bangun dari nepotismenya tuh tidak harus dilihat lah, lebih ke arah movement. Kalau nepotisme kita di beberapa event yang lain kita juga nggak main, jadi Iya. bukan nepotisme sih, tapi lebih ke apa ya, kita bangun
regenerasi dulu lah buat anak-anak. Atau harusnya nepotisme itu bisa menjadi apa ya? Menjadi pemikiran yang dikesampingkan. Lebih kita mikirnya ini bukan nepotisme tapi lebih ngasih contoh itu tadi untuk bisa jadi regenerasi. Kita lihat bisa kayak di gitu kan ya. petanya dulu deh, peta Sudah Popang nih emang dilewatin terus Sidoarjo selama ini. Dulu. Iya. Ketika kita bikin pergerakan, bikin movement, ada yang notice tuh dari luar, ada motor dan lain akhirnya kota kita kan keangkat dengan sendirinya. Benar. Itu dia yang jadi concern kita di situ. Akhirnya Sidoarjo pun punya beberapa tempat-tempat yang mewadahi sekarang ya. Iya, banyak tempat-tempat yang emang buat event, buat apa ya? Tidak dipersulit lah ya. Tidak dipersulit seperti itu. Tapi kan di Surabaya juga ada ya Surabaya Popang ya? Lanjut ke gimana? Tanya aja. Enggak, kan aku tanya. Ada kan? Kayaknya Vega lebih seru ngobrolnya. Enggak, aku yang aku pengen tahu adalah apakah di Sidoarjo dan di Surabaya ini untuk movement tersebut itu ada perbedaan nggak sih dari habit atau sama sebenarnya, sama huruf S kan depannya. Betul. Itu cukup lah. Sama-sama ada popangnya. Sudah cukup nggak sih itu? Tapi nanti kapan-kapan kalau teman-teman dari Surabaya Popang mau mampir ya nggak apa-apa. Ada apa sih sama Surabaya Popang? Bagus. Ngawur lu gimana? Mancing. Aku pengen tahu aja Sidoarjo sama Surabaya kan deketan nih. Deketan. Jadi kayak ada bedanya nggak sih? Salah satu penggeraknya Surabaya. Bukan salah satu. Dulu kayaknya buka ayo. Kalau dari awal memang zaman yang tadi aku bilang Vega sama Depok punya band sebelum Fall Up itu TFT, Blink Satan, Dinapobia sama Bumblebee itu bikin kami berempat ini band berempat ini bikin satu movement namanya Surabaya Popang. Sebenarnya sama. Penggeraknya harus dari band-band ini. Akhirnya ada satu media yang membuatkan event pertama. Band pertama yang main di event itu kita dulu aja gitu. Kayaknya lebih menarik kita keluar jalur ya, bahas Surabaya Popang gitu. Aku mau enggak. Jangan. Tapi Karena tensinya gaduh-gaduh mulu sih. kalau selain Fall Up di Surabaya Popang yang OG-nya ini siapa? Sidoarjo Popang. Sidoarjo Popang selain Penggeraknya selain ini Fall Up siapa lagi? Skydip ya betul. Skydip. Hampir Skydip. Dev Dua besok. tanggal 22. Oh, iya, kan? Kayaknya kita repot ya. Baru buat suruh. Oh iya, sorry. Skydip berdua toh. Awalnya berdua. Dua band itu ya? Awalnya dua band itu. Dua band itu, terus akhirnya kita ajak teman-teman Popang Sidoarjo yang lain buat gabung ya apa ya bareng-bareng buat ngejadiin acara lah istilahnya. Oke. Ya udah. Regenerasinya jalan nggak ya? Regenerasinya Menurut ini deh sudut pandang secara subjektif aja. Jalan nggak? Untuk Sidoarjo ya? jalan tapi lambat menurutku. Karena menurut teman-teman Surabaya termasuk aku, Sidoarjo itu pergerakannya bagus banget bro. Itu kenapa aku shout out buat Vega dan teman-teman. Kalau membawa nama band ya bandmu pasti. Cuma secara personal aku selalu cerita ke teman-teman ya shout outnya sama si Vega sih. Karena dari ya aku nggak tahu itu mungkin idealisnya Vega tapi cara dia ngebimbing dalam tanda kutip ya teman-teman yang akhirnya mau datang ke acara Sidoarjo Popang, ke acara Popang di Sidoarjo mau yang namanya beli tiket, mau yang namanya antri, mau yang namanya habit itu harusnya habit-habit yang merusak acara itu bisa diarahkan pelan-pelan sama Vega dan teman-teman yang lain. Cuman dia kadang-kadang sampai turun ke bawah tanah. Karena ke bawah takut. Aku sampai wah ini orang nih iya shout out lah buat Vega. Go. Kalau kamu kan ini ya katakanlah memang baru join sama Fall Up tapi tadi di Vega bilang kan ada dua band nih. Itu bandmu juga kan sebenarnya? Iya benar-benar sekali. Skydip juga. Iya. Oh. Iku vokalis ya? Kalau salah. Tak kira beneran. Nggak, dia drummernya Skydip juga. Berarti kan kamu ngikutin pergerakannya apa yang dikeluarkan sama Vega secara ide, Depok, pandangan teman-teman yang lainnya. Tahu dari nol kan? Iya benar. Awalnya menjadi adik-adikan gitu nggak aja kan? Adik-adikan. Nah, awalnya apa? Silakan. Awalnya ketemu sama Vega nih. Pertamanya tuh beli tiket. Oh iya? Ke Popang. Bener, aku beli tiket. Terus waktu itu ke salah satu kafe. Terus ketemu kan sama dia. Sebelumnya gini. Enggak, belum. DM. Jadi aku waktu itu aku nge-share video band Ken Yokoyama ya. Iya. Ken Yokoyama. Terus di komen, enak nih. Terus kata dia. Oh referensi musik ya. Tapi belum kenal ini. Belum kenal. Belum. Aku belum kenal sama dia. Tiba-tiba gitu. Kamu tuh ngomen di mana? Di kan IG, kamu di ngirim IG. ya? Iya, enggak, aku bikin story. Vega ngomen. Terus dia ngomong, enak nih.
drummer ono bandku po. Itu di fall setelah fall up jalan atau emang bener belum kenal? Belum kenal nih, kita belum kenal. Belum kenal, tapi kalau udah Tapi Skedi udah ada? Belum. Oh bahkan Skedi belum. Oke, terus. Nanti ceritanya. Oke, terus. Udah terus katanya kan dia butuh drummer mungkin buat jamming-jammingan aja ya. Terus katanya, "Oke Mas, ayo kita ngejam aja dulu." Iya, emas dong ya Mas ya. Terus ketemu di kafe itu beli tiket. Oke. Acara nih ya. Belum bukan. Kok beli tiket? Cuma beli tiket pre-sale. Beli Oh, tiket, sorry. Oke, tiket box. Terus ayo Mas kapan ngejam? Besok. Akhirnya nyampe ke acara itu ya? Iya. Nah, acara itu Acara apa? Boleh di-share? Sudah Popang. Sudah Popang. Yang Tapi apa? itu di Spesial Ramadan. Spesial Ramadan. Oke, terus Nah, itu udah kontekan ya kita ya. Kontekan dia telepon sore nih. Jadi acara itu malam, sore dia telepon. Tahu laguku yang Tanpa Wanita nggak? oh ya yang sama Dev ya. Tahu Mas, tapi aku nggak ngulik. Main ya nanti malam. Lu. Awalnya yang ngedrum Skedi malah aku. Masa Gev? Awalnya yang Ini serius? aku yang Itu gimana kok? Berarti Iko belum join. Belum join. Kamu udah kenal sama Dev. Nah, udah kenal kan? Bikin project lagu Tanpa Wanita. Itu berarti Skedi belum ada? Belum ada. Oke, terus. Tapi udah ada follow up. Udah ada follow up Nah, ya. segmen ini kayak engku kan, ini kan bahas follow up toh. Iya, follow up. Kan nanti aja. Saya panjang ini. Enggak, tapi intinya adalah dari keadaan itu kamu kan punya project Tanpa Wanita itu solo lah ya sama Solo. Dev. Akhirnya kenal sama Igo. Di sini poinnya adalah ketika itu tadi aku bilang caranya Vega untuk bisa ngerangkul dia nggak peduli maksudnya yang harus seumuran kah atau yang harus seniornya orang yang nggak dikenal pun akhirnya bisa awalnya mungkin sungkan dulu tapi akhirnya mau menggedekan kan membesarkan skena yang menurutku kalau bisa dibilang kan Sidoarjo, wah harusnya Surabaya dulu nih kalau mau ego kan gitu ya. Surabaya dulu nih yang punya Surabaya Popang besar, Sidoarjo nanti tinggal ngikut. Ternyata ini secara subjektif diakui ya deh ya. Ternyata Sidoarjo bisa memberikan Impact yang gede juga impact ya. dan edukasi yang bisa baik gitu. Lalu Sidoarjo Popang kapan sih pertama kali Mas? Ada movement itu? Movement 2021. Pas Udah pandemi baru kan? ya berarti? Maksudnya Iya, nggak pas sih? pandemi. Nggak yang selama itu. Kalau Surabaya udah lama banget. Kayaknya kita beda setahun atau 2 tahun. Oh, serius? Enggak. Enggak dong. Kita 2000 berapa ya? 18-an? 17. Surabaya Popang 2017. Karena kita juga bikin acara yang cukup continuity. Bandnya Vega sama Depo yang pertama itu juga main. Dulu bandnya apa tuh Mas? Sama es krim Bunny Berry. es krim Bunny Berry. Bunny Berry. Masih ada? Nggak tahu. Akhirnya jadi bola. Oh iya, jadi bola. Oh, ice. Tapi kan kalau di Bang Muda-Mudi kan tadi ngomongin masalah per IO-IOan ya aku berharap sih nanti bisa merata ya gitu. Maksudnya talent-talentnya bisa nasional dan lokal tuh bisa bersatu. Bisa dan, jadi satu kan? Ya, ekspektanikan next lah. Kita main dia. Sedikan daerah ya. Tapi ya kalau di ruang muda-mudi kalian udah main ke ruang tamu muda-mudi, kita tuh harus bisa menyelesaikan yang namanya challenge dari produser kita Mbak Rizka. Ada challenge dari Setiap Mbak band Rizka. harus bisa menyelesaikan itu. Betul. Oh sebelumnya juga sama gitu. Enggak, kamu tau ini. Sama guys. Ya Allah. Siapa namanya Mbak Rizka? Lirik ini belum ada tandanya loh. Oke. Teman-teman sendiri kan sebenarnya salah apa ini. Jadi Mbak Rizka udah punya lirik yang ditaruh di mana tuh Mbak Rizka? Di bawah sesuatu. Itu sih. Udah tahu ya? Udah tahu ya? Tepat. Siapa yang mau membaca? Ini lirik apa puisi? Puisi lah. Puisi. Ini puisi. Dikasih tahu dong. Tapi puisi kan kayak puisi ini belum ada nadanya loh. Jadi- lirik ini belum ada nadanya loh. Oh bagus. Awas saya beda aja tamu ya. Jadi teman-teman follow up challenge-nya itu ini kan produser kita itu adalah sastrawan. Keren. Betul. Niatku bikin kamu malu. Istri apa ya? Ini juga kebetulan kalau bikin puisi gokil Pak. Iya. Asik. Jadi gini, produser kita Mbak Rizka ini biasa menuliskan puisi dikasih ke band-band yang bertamu ke sini. Asik. Nah, puisi itu harus dijadikan lagu. Betul. Tapi Mbak Syarat dan Rizka, ketentuannya adalah Dan ketentuannya adalah kalau puisinya sedih,
nadanya harus happy. Harus bikin lagu yang happy. Puisinya sedih. Nadanya. Lagunya harus happy. Lagunya harus happy. Oh. Kalau puisinya happy, nadanya harus sedih. Emo mau elek mau koma. Boleh silakan dibaca, boleh dibuka. Ngerti ngono mau diwocok pertama yo. Coba dibuka. Jam belum maghrib. Kosong. Bukan. Ini baliknya Mas Panda. Ini disiapno lah. Iya. Wes mikir kan tahu. Saya nggak tahu. Nah, menurut kalian ini sedih apa happy puisinya? Coba dibaca dulu. Bariska, gitarnya mana Bariska? Oh ya gimana? Oh, di sini. Mas Dani tolong. Menurutmu itu sedih apa happy? Oh ini happy sih. Apa? Ini happy sih. Happy. Betul ya? Bener nggak? Betul. Berarti Berarti- harus bikin lagu emo. Elek mogok. Mas Depo apa Mas Ega yang main gitar? Oke. Oke. Ini lirik ya. Mas Panda bisa kita bikin lirik. Mas Eko. Panda. Depo sama Panda featuring. Nyanyi. Aku yang bikin chordnya. Pinter. Mau latihan dulu gak apa-apa loh teman-teman. Mas Igo kasih kajun. Oh iya aja tepuk tangan aja ya. Enggak. Oh, tepuk tangan. Nanti kalau Mas Pola bawain lagunya sendiri aja. Iya, bisa Mas. berikutnya. Iya. Oke, langsung lah. Langsung. Bacain. Sedih loh ya. Harusnya sedih. Harus happy ya? Kalau Harus sedih ya? Kalau happy berarti musiknya harus Berarti Sedih. kamu harus yang emo banget. Itu first tak berarti ya. emo. Ya sedih loh tadi. Keren. Terima kasih. Gak expect. Kayaknya aku pernah denger nada itu ya. Gimana? Terima kasih. Oke ya. Terima kasih. Main apa? Main game. Nah, pas no ada sih Pak. Ke Isi dewe. Ada isi dewe. terima kasih. Aduh. Enak loh. Terima Enggak masuk. Aduh. Terima kasih. Aduh. Isi balas gitu gitarnya sesuai WhatsApp. Tapi nadanya enak loh tadi. Nah. Ya, coba. Lu bisa sekarang. Terima kasih. Semua tanyaku pun reda. Terima kasih tak ada lagi. Takut yang ku rasa, semua risau pun tak hilang. Sudah semua tawa kita nyata. Tak lagi ku berjuang sendiri. Rasaku tak pernah sebesar